Membuat akhirnya CAT mulai punya kesadaran untuk Ya, bangkit dan saya harus melapor. karena dia mulai disadarkan oleh orang-orang terdekat sama keluarga. Kamu Oke. korban, Mbak. Kamu korban gitu. Jadi setelah kejadian itu, dia bicaralah dengan keluarga. Iya. Kalau tidak ada suka sama suka, begitu Mm-mm, ya, mm-mm, nggak mungkin dia akan datang ke hotel. mm-mm. Nah, yang benar bagaimana, Bu? Ini kan kita perempuan gitu loh. Kita perempuan kelompok rentan. Secara gender itu kan dia masif ya kan, sistematis, terstruktur. Sampai anak-anak buah juga ikutan. Anak-anak buah ikutan maksudnya? Anak-anak buah Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Anda tentu ingat kasus yang menjerat Ketua KPU Hashim Asyari yang terjerat kasus asusila dan dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Hari ini saya sengaja mengundang pengacara dari CAT, korban dalam kasus asusila tersebut. Saya undang ke studio podcast untuk menceritakan ya. Tentu saja kami juga ingin mengkonfirmasi beberapa informasi yang beredar tentang apa sesungguhnya yang melatar belakangi kasus tersebut. Saya sapa ada Ibu Puspa Pasaribu, kuasa hukum dari CAT. Halo, Bu Puspa, apa kabar? ya, halo Mas Suryo. Kabar baik. Kabar baik ya. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio podcast El Sinta di Jalan MT Haryono. Jauh ya tadi ya Bu kesininya. Ya lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Oke, baik. Tapi terima kasih Bu. Ini penting sekali karena saya berharap dari kasus ini, dari wawancara ini, akhirnya menyadarkan publik bahwa kita tidak perlu takut untuk bicara, Ya. begitu ya. Relasi kuasa atau apapun, ketika kita bicara maka akan banyak orang yang berempati dan bersama dengan kita, kan Ya. begitu ya Bu. Sama seperti dalam kasus CAT. Tapi kalau boleh tahu Bu, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi CAT akhirnya speak up, mengadu setelah diperlakukan seperti yang dibacakan dalam sidang, ada persetubuhan dan lain sebagainya. Baik, Mas Suryo. Yang membuat CAT akhirnya mampu bercerita seperti itu ketika dia mulai berani bercerita kepada keluarga dan teman-temannya. Di situ para teman-temannya seketika mendengar cerita dari CAT ya Mas Suryo, di situ mulai terbuka pikirannya bahwa Mbak CAT ini adalah korban seperti itu. Dan kemudian setelah melalui perenungan dan masukan dari orang-orang terdekat, ya mulai kira-kira cara-cara apa nih yang bisa dijalankan untuk menjemput keadilan buat diri Mbak CAT itu sendiri. Apa yang membuat ragu dan berpikir mencari jalan? Apa karena ketika itu Mbak CAT-nya ada di Belanda, sehingga agak susah barangkali, jarak dan waktu juga berpengaruh, atau ada faktor lain? Sebenarnya seperti yang kami ungkapkan di sidang DKPP ya Mas Suryo, ini sangat erat kaitannya dengan relasi kuasa itu sendiri. Jadi daya cengkramnya itu sangat kuat seperti itu. Jadi ketika dugaan yang dilakukan oleh HA, peristiwa yang kita sebutkan itu, di 3 Oktober itu melumpuhkan emosi, psikis, akal, pikiran seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta langsung mengadu seperti itu. Itu butuh waktu, kira-kira seperti itu. Jadi itu kan teknis Mas Suryo, misalnya jarak, beda negara, terus hierarki yang jauh, itu sebenarnya teknisnya. Tapi kesadarannya itu terlumpuhkan seperti itu. Kesadarannya itu belum muncul. Karena dia merasa kok bisa-bisanya dia menerima perlakuan seperti itu. Dan itu masih sangat kentara pada saat persidangan. Itu terlihat. Padahal itu udah beberapa bulan ya Mas Siro. Itu kentara. Dipegangin psikolognya, di sebelah ada Mbak Husna, kan psikolog klinis dari Lembaga Pulih. Sampai menangis, sampai sidang dijeda, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang tadi Mas Wira sebutkan itu mungkin iya, tapi bukan itu faktor utama. Tapi di diri internal pribadi dari si korban itu sendiri. Dalam kasus ini Mbak CAT seperti Kesiapan itu. mental ya? Iya, karena seperti ini siapa yang percaya seperti itu? Apalagi hierarki yang sangat jauh ya kan? Iya.
Ya seperti itu, siapa yang akan percaya gitu. Nah, di samping itu si HA masih terus saja eh, berusaha menetralkan gitu loh, berusaha meredam amarah dari CAT. Jadi itu dua hal, eksternalnya dari HA sendiri masih gencar gitu ya, Mas Iya. Suryo. Dari diri dia juga lagi masa rentannya dan semakin rentan gitu. Itu adalah titik yang paling rentan gitu. Titik cengkraman terkuat di relasi kuasa itu ada pada saat itu gitu. Nah, itu kira-kira. Ya. Sedangkan yang Mas Wiro sebutkan itu memang benar, tapi itu hanya teknisnya lah. Teknis saja ya. Iya. Tapi ke mental itu yang utama, kesiapan mental itu ya. Benar, karena beliau ini kan wanita cerdas, terpelajar, ya kan, tinggal di negara yang berpikiran maju gitu. Jadi saya rasa bukan saya rasa, memang seperti itu. Memang seperti itu. Iya. Jadi apa yang membuat marah CAT sehingga HA beberapa kali meredam kemarahan? Seperti yang sudah diungkapkan di persidangan dan juga sudah dipublish oleh DKPP ya, Mas Suryo. Itu peristiwa dugaan pelecehan yang ada di tanggal 3 Oktober 2023. Jadi setelah peristiwa 3 Oktober itu? Ya, itu yang paling yang paling tidak puncaknya lah, tidak bisa diterima baik sama dirinya, sampai trauma juga gitu. Dan apa ya Pak, Mas, berlanjut terus trauma itu. Harusnya kalau ini memang atas seperti yang dituduhkan di kolom komentar di medsos ya kan, masa iya sampai lukanya berkepanjangan, traumanya berkepanjangan seperti itu. Iya. Kejadian 3 Oktober kan terjadi di hotel di mana Hasyim Asyari menginap, kira-kira begitu ya. Nah, asumsi banyak orang adalah dia datang ke hotel. Selanjutnya, kalau tidak ada suka sama suka, begitu ya, nggak mungkin dia akan datang ke hotel. Nah, yang benar bagaimana, Bu? Suka sama suka atau memang karena nggak bisa lepas dari yang Ibu Puspa tadi sebut cengkeraman itu? Iya benar. Jadi prosesnya ini kan coba dirunut dari limitasi waktunya itu ya. Sebenarnya kalau kita kasih limitasi waktunya itu. Jadi awalnya kan yang sangat aktif itu adalah dari HA kan. HA. Nah, ini terlibat dengan hubungan pekerjaan atasan bawahan. Seperti itu. Jadi dalam komunikasi itu juga bercampur antara pekerjaan dan masalah pribadi gitu. Nah, terkait di kejadian 3 Oktober, ya memang ada hubungan kerja. Ada hubungan atasan bawahan. Dan ada hal-hal yang memang dibicarakan seperti itu. Jadi nggak hanya pribadi-pribadi. Nah, terkait dengan kejadian 3 Oktober, ya dipanggil. Ya sebagai bawahan, tidak ada yang membuat dia untuk tidak datang di situ gitulah. Ibaratnya ya dipanggil, ayo gitu. Dan perlu diketahui ya, itu kan hotelnya itu bukan hanya kamar. Itu ada ruang tamunya juga, tempat seperti untuk kerja seperti itu. Bukan kamar memang untuk menginap atau untuk menginap, tapi untuk itu bisa untuk bekerja juga, ada ruang tamu, ruang kerja dan sebagainya. Benar Mas Suryo. Seperti itu. Oke, jadi atas dasar inisiatif sebagai petugas juga di sana ya, dia datang konsultasi begitu, bukan pekerja begitu. Yang terjadi sebaliknya, ada pemaksaan. Ada pemaksaan yang menimbulkan trauma yang begitu mendalam. Jadi ketika itu CAT datang sendirian atau? Setahu kami sendirian. Dia datang sendiri ya. Dan HA itu di sana juga sendiri di. Iya, setahu kami seperti itu. Sendiri ya. Di kamar itu. Iya, dan awalnya memang urusan pekerjaan. Iya, bercampur Mas Suryo, bercampur terus komunikasi itu. Jangan-jangan lebih banyak bicaranya masalah pribadi, begitu ya? Nah, saya nggak bisa menyimpulkan. Yang pasti kan sebelum-sebelumnya juga ada telepon, itu kan terungkap juga kan di putusan. Itu telepon sampai 1-2 jam begitu ya? Iya kan, seperti itu. Betul itu ya? Iya. Yang diceritakan CAT benar juga begitu? Iya, yang diungkapkan seperti itu. Setiap hari? Ya kita hampir setiap hari. Iya, seperti itu, karena kan beda waktu juga kan, Indonesia Belanda itu kan 1-2 jam itu berteleponnya ya. Iya, paling nggak 1 jam gitu. Nah ya? Iya, seperti itu. Seperti itu. Jadi bercampur tuh. Makanya nggak bisa gini. Ini ketua orang nomor 1 di penyelenggaraan pemilu berkomunikasi
di dalam hal pekerjaan dan diselingi sama hal pribadi seperti itu. Jika Jadi nggak bisa kalau misalnya itu adalah orang misalnya nggak ada hubungannya dengan kerjaan kan, saya mengibaratkan saya bisa langsung udah nggak ada urusan gitu kan. Kalau ini nanti gimana bisa memilahnya gitu loh Mas Wiryo. Dan harus digaris bawah ya Mas Wiryo, ini kan kita perempuan gitu loh. Kita perempuan kelompok rentan. Secara gender itu kan dia masif ya kan, sistematis, terstruktur. Sampai anak-anak buah juga ikutan. Anak-anak buah ikutan maksudnya? Anak-anak buah misalnya pesankan ini, pesankan itu gitu dalam rangka mendekati. Jadi CAT ini jadi bukan hanya mendekati CAT ini melibatkan berbagai orang gitu loh. Orang-orang lain juga tahu, maksudnya anak buahnya juga tahu dalam. Ya di persidangan pada saat persidangan bilangnya nggak tahu untuk mendekati, tapi disumirkan gitu loh, disumirkan. Tapi ada perlakuan istimewa ya di situ. Iya, perlakuan istimewa. Sampai atasan CAT saja nggak tahu kalau ada pertemuan yang konon katanya membahas soal pekerjaan gitu ya, pasca dari Bali. Pasca dari Bali kan ada pesan masuk mengundang Mbak CAT untuk ke KPU Jakarta Pusat kan. Urusan pekerjaan. Urusan gitu. Pekerjaan dong, karena kan itu baru berkenalan sebelumnya di Bali itu kan. Oh di Bali baru perkenalan itu? Iya, yang jalan santai 2023 itu ya? Iya, BIMTEK pertama yang di Bali. Nah, habis dari sana ada pesan masuk nih, ada undangan nih, benar nggak gitu? Konfirmasi Mbak CAT sama teman-temannya, nggak ada gitu kan. Terus disinilah kelihatan terlihat bahwa Mbak CAT ini berusaha profesional dong. Dia menanyakan loh ketua PPLN Belandanya gitu, benar nggak apa ini saya harus memenuhi ini apa enggak ya gitu. Jadi kelihatan kan, maksudnya jangan seperti yang netizen pikirkan, nggak seperti itu gitu. Bahkan Mbak CAT ini kan konfirmasi, boleh nggak saya hadir gitu? Ya silahkan. Karena Mbak CAT ini kan bekerja untuk keuangan di sana PPLN Belandanya. Siapa tahu itu ada hubungannya dengan teknis pelaporan keuangan yang berhubungan dengan BPK. Ini masih gitu. lurus ya pikirannya, masih lurus. Iya. Tidak ada belum terlalu dalam lah upaya untuk ini ya. Iya. Oke, jadi datanglah dia ke Jakarta. Datang. Sendiri datang ke Jakarta. Iya. Kemudian datang ke kantor KPU. Oh, tidak jadi gitu, berubah gitu. Saya takut lupa ya, maksudnya persisnya gimana. Akhirnya berubah. Tapi pertemuan nggak jadi di kantor. Nggak jadi di kafe. Di kafe. Nah, bercampur juga tuh omongannya pribadi dan pekerjaan ya. Kira-kira biar lebih rileks ya. HA sendiri dan CAT sendiri berdua. Iya. Nggak ada orang lain. Setahu saya nggak ada komisioner lain atau apa, nggak ada. Setahu saya iya. Jadi harusnya ke KPU. Beralih ke kafe biar santai kali gitu. Biar santai katanya ya. Enggak pekerjaan. Setelah pertemuan itu bagaimana? Apakah CAT merasa semakin yakin bahwa ini ada upaya yang belum. Belum, karena kan seperti saya bilang, jadi karena pekerjaan di PPLN Belanda itu memang ada hal-hal yang harus dibenahi. Setahu saya sih dibilang sama beliau ini gitu, harus dibenahi. Jadi karena awal-awal ya. Iya, dan mereka kan akan menjadi penyelenggara juga kan. Betul. Yang kemudian di Belanda itu kan. Jadi banyak hal yang ya secara teknis dia berkaitan butuh penyelenggaraan di sana. Apalagi orang yang mumpuni di sana yang memberikan informasi. Iya. Ya kan? Itu. Ya pulang ke Belanda, Pak HA di sini di Jakarta tetap intens komunikasi itu. Tetap intens ya. Intens. Masyarakat kan nggak mengikuti jalannya sidang dari awal sampai akhir ya. Jadi masyarakat tahunya ada yang sepotong-sepotong lah kira-kira. Iya. Ya. Nah ada janji mau dibelikan tiket sebulan sekali berkunjung dan sebagainya dalam rangka pekerjaan begitulah ya. Nah itu juga benar ya, karena itu terungkap juga ya, atau bagaimana? Yang terkait mana Mas Wiryo? Yang apakah pernyataan atau bukan? Bukan. Oh, belum ya, belum. Berarti kan sebelum kejadian ya? Oh, ada yang sebelum kejadian yang Singapura ya, Mas Wiryo ya? Iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi Mas Wiryo, jadi itu di samping tadi relasi kuasa terkait dengan pendekatan yang masif dan terstruktur itu, di kesadaran Mbak CAT sendiri itu memperlengkapi diri sebagai panitia
sebagai panitia di Belanda gitu. Jadi karena dalam rangka pekerjaan, ya beliau merasa hal yang wajar untuk Iya. di-reimburse dan segala macam. Betul, Dan betul. lebih dari itu dia nggak mau. Oh, Dia nggak ada. profesional ya, tetap profesional. Iya. Sesuai yang dia keluarkan, catatannya sesuai itulah. Ya. Apalagi dia sebagai bagian keuangan bendahara gitu ya. Iya. Sangat hati-hati di situ. Iya, di-reimburse. Jadi ada kegiatan ini ikut, ya saya harus mengupgrade ilmu nih, ini gitu, diikutin gitu. Benar. Oke. Bukan karena memang fasilitas diberikan secara khusus kepada dia, bukan ya dari ketua KPU, enggak ya. Karena buat dia ini profesional pekerjaan saya Iya, ikutin buat gitu diri ya. Mbak CAT-nya iya, tapi dari HA-nya kan beda lagi persepsinya Itu yang kan. disebut terstruktur gitu, Benar, sistematis karena itu. memesankan tiket ini yang disuruh siapa, yang gini nih yang disuruh siapa, nanti yang bayarkan dulu, nanti yang katanya sih uang pribadi beliau ya si HA gitu, tapi dalam arti bukan yang memesankan itu bukan dirinya gitu kan, bukan memesankan nanti pas di Singapura siapa yang memesannya, bukan kan, ada perangkat KPU-nya yang ini gitu. Ada lagi kejadian nanti jemput di bandara pakai supirnya pribadi, pakai mobil dinas yang seperti itu, pakai itu yang bunyi iya, telolet kalau pejabat. kata Bang Aristo. Telolet. Iya. Iya ya, jadi Iya. Oke, Tapi yang masih- muncul kan hanya kasus asusila, padahal dalam rangka mendekati klien kita inilah semua itu terjadi. Puncaknya di KS kan kira-kira seperti itu. ya. Apa iya dibenarkan pejabat publik dalam rangka mendekati, apalagi ya di undang-undang juga nggak boleh menggunakan fasilitas negara mendekat untuk kepentingan pribadi gitu. Dan kalau kata Komnas Perempuan dan Komnas HAM, ini Pak HA meresikokan penyelenggaraan pemilu gitu. Meresikokan ya kan dengan berbuat apa gitu ya kan, Iya. yang bukan di dalam pernikahan gitu loh. Jadi apapun upaya dilakukan oleh HA ini dengan kekuasaannya, dengan Iya, mengasosiasikan. segala macam kewenangan yang melekat pada dirinya sebagai ketua Iya. untuk tadi ya melakukan pendekatan terhadap CAT. Yang notabene ada PPLN di Belanda, ya begitu ya. Nah puncaknya tanggal 3 Oktober yang disebut terjadi dugaan asusila itu yang berujung pada pemecatan. Apakah keluarga CAT sempat tahu kasus ini awal-awal? Nggak ada curhat atau apa enggak ya? Awalnya tidak Mas Yuryo. Tapi setelah daya cengkram si relasi kuasa yang itu tadi yang saya bahas itu mulai memudar, mulai berkurang, mulai timbul kesadarannya di tengah kebingungannya itu kan. Dia mulai berani cerita ke orang terdekat dan sahabat-sahabatnya. Iya. Waktu kejadian pasca 3 Oktober itu masih intens banget atau sudah mulai renggang? Belum renggang. Belum renggang. Pasca kejadian itu. Iya, karena sehabis itu kan si Pak HA ini masih berusaha meredam. Makanya masih ada komunikasi intens, masih ada janji-janji lisan yang kemudian tertulis di pernyataan gitu loh. Oke. Jadi itu lisan yang terangkum sebenarnya nanti pada puncaknya di pernyataan itu gitu. Pernyataan itu dibuat kenapa? Yang mendasari pernyataan itu dibuat? Jadi seperti ini, kan tadi setelah peristiwa 3 Oktober ada usaha dari HA untuk meredam segala amarah dan kekecewaan yang begitu mendalam dari korban, dari CAT. Kemudian timbul usaha untuk meredam seperti itu. Tapi di dalam perjalanannya, ketika HA sudah selesai dengan kepentingan pribadinya, mulai berjarak seperti itu, komunikasi. Iya. Di saat yang bersamaan daya cengkram kepada klien kami juga kan semakin melonggar. Mulai timbul kesadaran. Nah, sebagai yang seperti kita bahas tadi ya Mas Yuryo, mulai timbul akal pikiran yang itu lumayan normal. Mulai timbul kesadaran untuk melaporkan. Apakah karena CAT merasa kecewa sudah mulai diabaikan quote-unquote ya, tidak seperti sebelum kejadian kan sangat intens betul. Iya. Nah setelah kejadian kan mulai longgar kan gitu. Iya. Karena itukah kemudian speak up? Bukan semata-mata diabaikan ya Mas Yuryo. Kalau kesan seperti itu kan seperti dia ngambek kayak apa gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan.
Karena mental dan psikisnya itu belum normal di saat itu, sehingga dia nggak bisa berpikiran jernih dan nggak memiliki opsi gitu loh. Pikiran alur berpikirnya itu ditentukan oleh si Pak HA ini gitu, Pak HA gitu. Nah, ketika Bapak tanyakan itu bukan karena berjarak itu, tapi sisi logikanya itu muncul kira-kira seperti itu. Yang tadinya mulai lumpuh itu mulai bisa bangkit seperti Apa itu. yang membuat akhirnya CAT mulai punya kesadaran untuk bangkit dan saya harus melapor? Karena dia mulai disadarkan oleh orang-orang terdekat sama keluarga. Kamu korban, Mbak, kamu korban gitu. Jadi setelah kejadian itu dia bicaralah dengan keluarga. Iya, ada tenggangnya Mas Suryo. Itu sebenarnya kalau kita benar-benar membaca dari putusan DKPP itu sudah sangat mewakili apa yang terjadi di persidangan. Udah terangkum semuanya itu ya. Iya, fakta persidangan sudah masuk di fakta persidangan. Iya. Nggak ada yang bisa dibantah. Iya. Kan ada pihak-pihak terkait juga di situ. Mereka mendengarkan juga apa semua udah. Selama proses persidangan dan menuju ke persidangan sampai vonis kemarin, bagaimana kondisi psikis dari CAT? Iya, ini satu lagi. Kita udah buat laporan ya, Mas. Udah masuk aduannya. Udah masuk. Tiba ada panggilan sidang pertama. Tiba-tiba Mbak CAT ingin mundur. Ingin saat itu nggak melanjutkan. Iya, jadi memang setertekan itu gitu. Kadang berapi-api dalam rangka kayak aku semangat nih gitu. Kadang takut kayak ya kembali lagi ke dirinya, nggak siap gitu. Siap nggak aku gitu. Apa kayak gitu. Kita obrolin lagi, ada tim kita kan Mbak Maria tuh yang lebih banyak berkomunikasi dengan CAT. Iya, dikuatkan lagi. Ini Mbak kan mau berjuang untuk keadilan Mbak, gini-gini. Oh iya, semangat lagi. Nah, di dalam persidangan didampingi psikolog klinis yang Mbak Husna dari Lembaga Pulih, ya kan. Beberapa kali digenggam tangannya, Mas. Digenggam. Itu saat hakim membacakan beberapa. Enggak, ini masih sidang pemeriksaan yang pertama pemeriksaan, gitu. Iya, pertama kali jumpa lagi gitu sama kan ada hadapan tuh. Iya. Dipegang ini apa? Ya gitu. Ada jeda juga. Sempatnya dikasih minum dulu gitu karena ada nangis yang kencang juga. Nangis. Iya, masih seperti itu. Jadi sebenarnya itu sangat tergambar kalau lah seandainya itu bisa untuk publik seperti itu kan hadapan-hadapan dengan HA kan gitu. Nah, ketika CAT itu menangis, dia meronta atau apa yang dilakukan HA ketika itu? Diam saja? Iya, diam saja. Tapi nggak ada yang dibantah dari apa yang diperiksa itu ya? Ya, seperti yang diungkap di sini aja, Mas. Yang di sini. Nggak ada yang dibantah. Ya, gini. Jadi kebanyakan hanya kayak motivasi atau yang memulai duluan atau lebih ke situ-situ. Okay. Tapi ada upaya pendekatan nggak dari HA misalnya ketika ini dilaporkan ke DKPP ini kan pasti akan mengancam. Saya akan hanya menjawab Mas Irul ketika menjadi klien kami ya. Di sepanjang klien kami tidak ada ya. Kan kami melaporkan ke DKPP pas di kami kan. Nah itu jadi sepanjang setahu saya kita cukup terbuka ya di internal kita tidak ada sih. Tidak ada upaya pendekatan maksudnya jangan diteruskan, ayo kita bicara begitu. Tidak ada. Ke CAT misalnya? Tidak ada ya. Jadi memang dari HA juga nggak ada upaya untuk meredam ketika itu sudah masuk ke persidangan, ke pelaporan ke DKPP. Ya komunikasi tidak ada, hanya pada saat di persidangan ya saling bertemu. Bahkan gini, setelah putusan pun jadi terguncang lagi gitu loh. Kan sebelum putusan kita udah bilang nih, kita udah kasih tahu bersama tim, kita udah sampaikan bahwa ada opsi-opsi kan. Pertama, kemungkinan dikabulkan semua. Kedua, kemungkinan dikabulkan setengah dalam arti mungkin teguran atau mungkin teguran keras peringatan keras atau mungkin diberhentikan dari ketuanya saja atau apa kan. Nah, yang kemudian yang berikutnya mungkin ditolak semua kan. 3 opsi itu kita sampaikan loh. Tapi beliau ini berani muncul bukan karena PD segala macam, enggak. Dia menyiapkan diri untuk 3 ini. 3 opsi. Dia sudah siap dengan 3 Iya, opsi. kita udah sebutkan 3 opsi. Okay. Dia udah menyiapkan 3 hal yang gitu. Jadi memang
dia mau fight untuk keadilan dia sendiri gitu loh. Itu yang Dia mau di sampaikan. garda terdepan gitu. Oh. Dia nggak mau kayak udah aku punya tim pengacara. Enggak, aku harus selesai dengan diriku. Aku harus berani speak up. Aku harus menghadapi ini gitu. Walaupun kita ada gitu, tapi paling dicek, Mbak ini datang nggak? Ini dia pengen full tim lah gitu kan. Tapi dia siapin 3 opsi itu, nggak ada ini. Jadi sekuat itu mental beliau itu. Itu yang disampaikan juga ketika keterangan pers itu ya. Iya, Saya itu ya. iya. Dia datang ke Indonesia untuk memastikan semua prosesnya keadilan tadi ya. Iya. Dan rasa menyampaikan terima kasih loh. Bukan karena semata-mata senang gitu, bukan senang karena menderitalah ini Pak ya Pak, ini bukan Pak HA, bukan. Jadi isu suka sama suka tidak ada motif di situ, tidak ada ke sana ya. Iya, di KS-nya itu tidak ada di KS. Tidak ada ya. Tapi memang gini, bahwa klien kami atau CAT ini memiliki rasa iba terhadap HA atas cerita-cerita manipulatifnya tuh iya. Cerita tentang hubungan rumah tangganya ya. Rumah tangga atau yang lain-lain Yang lagi kan nggak lain-lain begitu iya. ya. Oke. Seperti itu memang terkonfirmasi iya Tapi gitu. yang terkonfirmasi ya. Iya, dan sosok ini kan itu saya bilang dikagumi dalam arti pekerja keras gitu dalam konteks hubungan kerja tadi kan. Ya saya rasa dalam kehidupan kita masing-masing juga kan punya sisi Iya. kita menyegani dan menghormati setiap sosok betul. yang ini ya. Ada juga muncul ini motif politik dan lain sebagainya yang disiapkan memang untuk menghancurkan HA dan lain sebagainya. Itu kan juga sempat. Nah, Iya. Kalau versi dari kuasa hukum bagaimana? Iya, Ya, versi seperti kita kuasa hukum dari LKBH tidak ada sih, LKBH FAW tidak ada karena sesuai waktunya gitu. Kapan pertama kali cerita, pertama kali ke ketua kita, area ketua kita itu baru menanyakan kita itu menjelang libur Lebaran. prosesnya gitu. semuanya udah selesai. Iya, Ya. prosesnya udah selesai di Udah belakang. selesai Ya kita nggak semuanya, tahu, kita mana tahu gimana muternya. Ini kan ceritanya mau laporan keuangan kah atau apa awal Iya. pendekatan itu karena semua proses sudah selesai gitu ya. Iya, jadi maksudnya di kita itu nggak ada sama sekali hubungannya sama politik karena kita baru tahu ceritanya aja udah di sekitar April ya Udah mau selesai Lebaran. ya? Iya, udah jauh di Udah sana jauh. gitu. Oke. Jadi sekarang CAT sudah kembali ke Belanda atau masih di sini? Iya, jadi memang rencana ya udah sih. Sudah selesai ya? Sudah. Cuma kan ini yang sering ditanyakan sama media kan, Mas Firro ya, Iya, masalah pidananya kan nanti Pidana. bisa berlanjut lagi atau apa. Karena opsi masih terbuka. Kami sangat menunggu untuk tenang dulu biar keputusannya memang di saat berpikir jernih. Jadi tidak terburu-buru mengambil opsi Iya. tadi ya. Karena daluarsa juga masih lama, meskipun memang masyarakat memang tujuannya baik gitu loh, untuk memberi pelajaran juga, efek jerah juga seperti itu dan tidak ada korban-korban lainnya, ya kan. Tapi seperti tadi kami bekerja berdasarkan surat kuasa gitu kan, berdasarkan kuasa yang diberikan gitu loh Pak Mas Wiryo. Jadi sejauh ini kita tunggu tenang gitu karena benar-benar shock dan stres. Itu terkonfirmasi dari psikolognya juga gitu. Pas keputusan dan termuat di media, mungkin kok jadi ikut juga. Kan respon-responnya kan kita bisa baca. Jadi bola liar ya. Jadi kemana-mana. Karena fakta yang sepotong-sepotong. Karena fakta yang sepotong-potong ini lebih jahat dari kejahatan itu sendiri loh. Iya kan? Iya. Fakta yang sepotong-sepotong itu maksudnya bagaimana tuh? Iya, misalnya runutan waktu yang tidak pas. Iya kan? Maksud saya ini kan di kalangan masyarakat yang mungkin hanya membaca sekilas atau apa gitu. Oke. Tapi sebenarnya untuk pencerahan ya bisa dibaca di putusan DKPP itu sendiri. Itu begini. Kalau pernyataan seperti ini dengan bukti ini selalu ada gitu. Selalu setiap argumennya itu ada buktinya gitu loh. Iya. Iya, kemarin saya dengar dari salah satu kuasa hukumnya Pak Risto itu bahwa kondisi CAT betul-betul sangat terguncang. Iya. Bahkan rekomendasi dari psikolog supaya CAT tidak menonton televisi utamanya berkaitan dengan kasus itu. Iya. Dan menghindari wawancara apapun yang berkaitan dengan kasus itu. Iya. Sebegitu traumanya ya Bu.
Iya, jadinya yang tadinya mulai apa tuh, mulai semangat, turun lagi, apalagi naik turun lagi turun. Nah, sampai terakhir itu memang di beberapa kesempatan tadinya kan berbagai media kan udah menghubungi tuh begini-begini. Karena seperti tadi beliau ini Mbak CAT mau memberikan eh, apa ya? dorongan kepada para korban yang nggak terungkap, ya kan? Maksudnya korban-korban di dalam segala lini lah gitu, ya kan? Tapi nggak ada lagi kelanjutannya karena sebegitu terpuruk dan terguncangnya gitu. Bahkan di grup internal kita aja kita membatasi, yang ngomong aja dia selalu menjaga Mbak CET ini dengan sangat hati-hati loh, Mas Suryo. Kita bukan semua orang kita langsung bisa ngobrol bebas gitu, kita benar-benar menjaga gitu. Nanti banyak pintu, nanti beliau ini gitu, benar-benar komunikasinya satu arah, apa dari ketua kita dari yang sini membuat gitu. dia nyaman itu Iya, dia, kita satu pintu aja lah gitu. jadi nggak bisa semuanya harus iya, itu bukan diatur sedemikian, tapi karena kita benar-benar menjaga kestabilan mental, emosi gitu. Tapi terpuruk lagi pasca komentar-komentar yang kurang baik yang ada di medsos seperti itu. yang misalnya tuduhan suka sama suka, Iya. tuduhan politik, tuduhan ekonomi, motif uang dan lain sebagainya. Dan bakal lebih kasar kan, banyak bahasa-bahasa kasar juga kan, dijadiin bercandaan di TikTok, di medsos lah gitu, di macam-macam lah. Kalau kita lihat kasus ini kan mungkin seperti puncak gunung es kira-kira begitu ya. Nah, banyak juga kasus yang serupa tetapi dia tidak berani bicara. Iya. Tapi dalam kasus CAT ini dia bisa speak up dan semua empati, simpati dan solidaritas ada pada CAT. Iya. Kan gitu ya. Iya, benar Mas Iro. Dalam kasus-kasus yang lain baiknya memang seperti itu ya, harus bicara supaya mendapat dukungan banyak pihak, banyak orang, empati juga. Iya. Iya, benar Mas Iro. Maksudnya bahwa jangan takut untuk bicara, karena kondisi-kondisi seperti ini justru semakin melumpuhkan kalau dibiarkan seperti itu, Mas. Jadi harus berani bicara, berani mengambil keputusan bahwa ini harus dilawan seperti itu. Itu untuk pemulihan mental dari para korban seperti itu. Oke. Jadi pesan kepada seluruh korban yang serupa ya, para wanita yang mengalami hal yang sama, barangkali peristiwa seperti itu, Anda jangan takut bicara. Iya. Karena ketika Anda diam, itulah yang diinginkan pelaku. Benar sekali Mas Iro. Masih banyak ya, walaupun masih banyak orang-orang yang peduli dengan Anda. Masih banyak orang-orang yang ikut mau berjuang bersama Anda. Apalagi setelah diberlakukannya undang-undang TPKS itu kan, sebenarnya pemerintah udah gencar gitu bahwa di setiap institusi itu harus ada SOP atau aturan tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual seperti itu. Oke. Jadi semua berpulang pada kita. Dan sekali lagi, tidak sendiri, Anda tidak sendiri. Banyak simpati, banyak dukungan untuk Anda ketika Anda sudah bicara. Begitu ya, Siap. Bu Puspa ya? Siap. Baik, Bu Puspa, terima kasih waktu Anda bersama kami. Ini sangat mengedukasi juga. Kasus ini sangat mengedukasi ke masyarakat supaya jangan takut untuk bicara. Speak up, karena itu yang dibutuhkan untuk kita menuntut keadilan. Gitu ya? Siap. Baik, pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara saya bersama Puspa Pasaribu, kuasa hukum dari CAT, dari Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya Suwiryo, terima kasih, sampai jumpa.